Klasifikasi adalah proses pengelompokan atau penyusunan objek, makhluk hidup, atau data berdasarkan kesamaan, karakteristik, atau sifat tertentu. Tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi, analisis, dan pemahaman terhadap objek-objek yang dikelompokkan. Klasifikasi digunakan dalam berbagai bidang seperti biologi, ilmu komputer, statistika, dan ilmu sosial. Tujuan dan manfaat. Tujuan mengklasifikasi makhluk hidup. 1. Menyederhanakan objek studi supaya mudah dipelajari. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup antar jenis sehingga mudah dikenali. 3. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. 4. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 5. Mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup berdasarkan kekerabatannya. Manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka-ragaman dan dapat digunakan untuk melihat kekerabatan antar makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Baik, yang pertama adalah Kingdom Animalia. Kingdom Animalia atau dikenal juga sebagai kerajaan hewan adalah salah satu dari 5 kingdom utama dalam klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom ini adalah semua jenis hewan, baik yang hidup di darat, laut, maupun udara. Hewan dalam kingdom Animalia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme. Contoh hewan kingdom Animalia adalah ikan. Baik, ikan termasuk dalam kingdom Animalia karena mereka memenuhi ciri-ciri umum yang mendefinisikan makhluk hidup dalam kingdom ini. Berikut adalah alasan mengapa ikan termasuk kingdom Animalia. 1. Multiselular. Ikan adalah organisme multiselular yang berarti tubuh mereka terdiri dari banyak sel. Mereka memiliki sistem tubuh yang kompleks termasuk sistem saraf, sirkulasi, dan pencernaan yang dibangun dari berbagai jenis sel. 2. Eukariotik. Sel-sel pada ikan adalah sel eukariotik, artinya setiap sel memiliki inti yang terorganisir dengan jelas dan terbungkus membran. 3. Heterotrof. Ikan tidak dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis seperti tumbuhan. Mereka memperoleh nutrisi dengan memakan organisme lain, baik tumbuhan, alga, plankton, maupun hewan, ikan kecil, serangga air, dan lain-lain. 4. Tidak memiliki dinding sel. Sel-sel ikan seperti pada semua hewan kingdom Animalia tidak memiliki dinding sel yang kaku seperti tumbuhan. Sebagai gantinya, mereka memiliki membran sel fleksibel yang memungkinkan pertumbuhan dan pergerakan. Baik, selanjutnya adalah kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan adalah salah satu dari 5 kingdom utama dalam klasifikasi makhluk hidup yang mencakup semua jenis tumbuhan. Makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari kingdom lainnya, seperti kemampuan untuk melakukan fotosintesis dan berproduksi makanan sendiri. Contoh kingdom Plantae adalah padi, atau nama latinnya adalah Oryza sativa, termasuk dalam kingdom Plantae karena memenuhi semua karakteristik yang menjadi ciri khas tumbuhan dalam kingdom ini. Berikut adalah alasan mengapa padi termasuk dalam kingdom Plantae. 1. Eukariotik. Padi memiliki sel-sel eukariotik yang artinya sel-selnya memiliki inti yang terbungkus membran, serta organel-organel yang terorganisir dengan baik seperti kloroplas, vakuola, dan mitokondria. 2. Multiselular. Padi adalah organisme multiselular yang artinya tubuhnya terdiri dari banyak sel yang terspesialisasi dalam berbagai fungsi seperti daun untuk fotosintesis, sel akar untuk penyerapan air dan nutrisi, dan sel batang untuk transportasi zat. 3. Autotrof atau fotosintesis. Seperti tumbuhan lainnya, padi melakukan fotosintesis, yaitu proses membuat makanan sendiri dengan menggunakan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Ini dilakukan dalam kloroplas yang mengandung klorofil, pigmen hijau yang menangkap cahaya matahari. 4. Memiliki dinding sel. Sel-sel pada padi memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa yang memberikan kekakuan dan dukungan struktural pada tumbuhan. Ini adalah salah satu ciri khas utama dari kingdom Plantae. Kingdom Monera. Kingdom Monera adalah salah satu dari 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup yang mencakup semua organisme prokariotik, yaitu organisme yang tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran. Semua kingdom Monera adalah organisme uniselular atau bersel satu dan termasuk mikroorganisme sederhana seperti bakteri dan alga biru-biru atau cyanobacteria.
Contoh kingdom Monera adalah Escherichia coli atau E. coli adalah bakteri yang termasuk dalam kingdom Monera. Berikut adalah penjelasan mengapa E. coli diklasifikasikan dalam kingdom Monera. Alasan E. coli termasuk dalam kingdom Monera adalah 1. Prokaryotik. E. coli adalah organisme prokaryotik yang artinya ia tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran. DNA-nya berada dalam sitoplasma, tidak terorganisir dalam inti sel yang terdefinisi. 2. Uniseluler. E. coli adalah organisme uniseluler atau bersel satu yang merupakan ciri khas dari banyaknya anggota kingdom Monera. 3. Dinding sel. E. coli memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan yang merupakan ciri umum bakteri. 4. Reproduksi aseksual. E. coli bereproduksi melalui pembelahan biner, di mana satu sel membelah menjadi 2 sel identik. Ini adalah metode reproduksi yang umumnya di kalangan bakteri. Yang selanjutnya adalah kingdom protista. Kingdom protista adalah salah satu dari 5 kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup yang mencakup berbagai jenis organisme eukariotik, terutama yang tidak termasuk dalam kategori tumbuhan, hewan, atau jamur. Organisme dalam kingdom ini sangat beragam dan dapat berupa uniseluler atau bersel satu atau multiseluler bersel banyak. Contoh kingdom protista. Jamur protista termasuk dalam kingdom protista karena memiliki beberapa karakteristik yang sesuai dengan definisi kingdom ini. Berikut adalah alasan mengapa jamur protista dikategorikan dalam kingdom protista. 1. Eukariotik. Jamur protista seperti organisme lainnya memiliki sel-sel eukariotik, yang berarti sel-selnya memiliki inti yang terbungkus membran dan organel yang terorganisir. 2. Beragam bentuk. Jamur protista memiliki bentuk dan struktur yang bervariasi. Mereka bisa bersel tunggal atau multiseluler, mirip dengan baik jamur sejati dalam kingdom fungi maupun organisme protista lainnya. 3. Metabolisme heterotrof. Jamur protista bersifat heterotrof. Artinya mereka memperoleh nutrisi dengan menguraikan bahan organik. Mereka sering berperan sebagai pengurai dalam ekosistem, membantu mendekomposisikan materi organik yang mati. 4. Jamur protista. 4. Reproduksi. Jamur protista dapat bereproduksi secara aseksual maupun seksual, biasanya melalui pembentukan spor, mirip dengan proses yang ditemukan pada beberapa jamur sejati. Baik, selanjutnya adalah kingdom fungi. Kingdom fungi adalah salah satu dari 5 kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup yang mencakup semua jenis jamur. Organisme dalam kingdom ini memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pengurai dan dapat ditemukan di berbagai habitat, baik di darat maupun di air. Selanjutnya adalah contoh kingdom fungi. Jamur patogen termasuk dalam kingdom fungi karena mereka memiliki karakteristik yang sesuai dengan definisi dan ciri khas jamur. Berikut adalah beberapa alasan mengapa jamur patogen dikategorikan dalam kingdom fungi. 1. Eukariotik. Jamur patogen adalah organisme eukariotik, yang berarti sel-selnya memiliki inti yang terbungkus membran dan organel-organel yang terorganisir. 2. Dinding sel dari kitin. Sel-sel jamur termasuk jamur patogen memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin. Ini adalah salah satu ciri khas yang membedakan fungi dari kingdom lainnya. Selanjutnya 3. Heterotrof. Jamur patogen bersifat heterotrof, artinya mereka tidak dapat memproduksi makanan sendiri. Mereka memperoleh nutrisi dengan menguraikan bahan organik dari inang yang mereka infeksi. 4. Reproduksi. Jamur patogen adalah jamur yang dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, seringkali melalui pembentukan spora. Spora ini dapat menyebar dan menginfeksi inang baru. Baik, sekian. Terima kasih.